Sangat bangga. Bab 190. Dari sore hari hingga larut malam, Yuki tidak merasakan tenaganya sama sekali. Yuki dibawa ke kamar mandi oleh Rehan untuk membersihkan diri, dan kemudian berbaring lagi di tempat tidur. Kemudian telepon dari Nindi muncul. Halo Nindi. Yuki, bagaimana keadaanmu? Tidak ada kabar sama sekali darimu. Apakah kau baik-baik saja? Nada bicara Nindi sangat khawatir. Tidak ada apa-apa. Aku baik-baik saja. Dan masih belum tidur. Yuki menjelaskan bahwa tangan Rehan juga sedang mengganggunya. Dan dia mulai melepas dengan keras. Hari ini benar-benar sibuk. Tidak dapat istirahat sedikit pun. Yuki, apa benar tubuhmu baik-baik saja? Rehan mengatakan setelah tubuhmu diberi obat khusus darah akan baik-baik saja. Jadi bagaimana perasaanmu sekarang? Ketika Yuki mendengar bahwa Nindi mengkhawatirkannya, hati Yuki menjadi hangat. Sekarang pergelangan kaki dan betis masih terasa sakit. Tapi tidak ada yang salah dengan kedua bagian itu. Nindi, kau dapat menikmati pernikahan dengan tenang. Aku jadi senang. Kau tidak perlu khawatir. Benarkah kau akan pergi ke Turki untuk berbulan madu? Apakah itu besok? Benar, besok. Kenapa Yuki? Apakah menurutmu hal ini agak aneh? Aku bertanya kepada pegawai hotel. Tidak ada hutan di dekat kamar ganti. Bagaimana ular itu bisa masuk ke kamar ganti? Selain itu, pintu kok bisa terkunci dari luar? Adakah ular yang sepintar itu? Yuki menggigit bibirnya. Bahkan, Yuki sedikit ragu di dalam hatinya. Yuki sendiri tidak yakin. Tidak enak membuat Nindi khawatir, Yuki berkata. Ada banyak hotel dan ada banyak hewan liar di daerah hotel. Mungkin terdapat ular besar di sana. Pada saat itu juga tidak ada siapa-siapa di ruang ganti. Aku sendirian. Orang-orang mungkin mengira tidak ada orang di dalam. Jadinya mereka mengunci pintu tersebut. Nindi, itu hanya kecelakaan. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Bulan madu saja yang tenang ya. Akhirnya, setelah meyakinkan Nindi untuk tidak khawatir, dia menutup telepon. Yuki memandang ke arah Rehan, yang sedang memandang Yuki dengan serius. Mengapa kau menatapku dengan serius? Tanya Yuki menjulurkan wajahnya. Rehan menyodorkan tangannya dan memeluk tangan Yuki. Yuki, ada satu hal yang harus kuberitahukan kepadamu. Apa itu? Tanya Yuki. Kamu digigit ular berbisa. Ini bukan kecelakaan. Kurasa ada orang yang ingin menyakitimu. Kali ini cuma tangan yang terluka. Aku khawatir orang itu akan mencari kesempatan lain untuk menyakitimu. Mulai hari ini, kau sebaiknya hati-hati. Jangan terlalu banyak keluar dari tempat tinggalmu untuk sementara waktu. Rehan berkata lagi. Kau tidak bisa tinggal di sana lagi. Kau harus pindah. Atau aku akan selalu khawatir. Yuki juga tahu bahwa Rehan sangat mengkhawatirkannya. Dan Yuki mengangguk dengan cepat. Oke, baiklah. Rehan melihat ke arah Yuki dan mencubit wajah kecilnya. Hei, mengapa kau diam saja hari ini?
Mengapa kau tidak bertanya apapun padaku? Yuki menarik tangannya, menunjukkan wajah cemberut. Aku juga sebenarnya enggan untuk mati. Hidup ini sangat indah, dan aku ingin hidup untuk beberapa lama lagi. Dan ketika aku menatap orang itu, aku gemetaran. Dia sepertinya tidak mau melepaskanku. Rehan menatapnya dalam-dalam dan bertanya, "Apakah kau tahu siapa orang itu?" Yuki menggigit bibirnya, lalu berkata, "Tania menyemprotkan sesuatu di pergelangan kakiku di kamar mandi. Ketika ular itu menggigitku berada di tempat yang kebetulan sama. Namun, aku hanya curiga. Tidak ada yang selalu benar." Rehan memeluknya dengan erat lalu berkata, "Yuki, maaf. Jika bukan karena aku, kau tidak akan menderita sampai sebanyak ini. Dipulangkan hari ini, apakah kau akan pindah ke rumahku? Biarkan aku merawat dirimu. Kau juga bisa bertemu Ken setiap hari." Yuki menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Yuki tidak ingin pindah ke rumah Rehan dengan cara seperti itu." Rehan juga tahu isi pikiran Yuki, berpikir sambil menggaruk hidungnya. "Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu untuk mencari apartemen lain. Selama waktu itu, kau tidak boleh keluar sembarangan." Yuki meliriknya dan berkata, "Kalau ada kamu, aku pasti tidak akan keluar. Bersamamu terjebak di rumah." Tiba-tiba berhenti berbicara dan wajah Yuki memerah. "Hahaha, kenapa? Kau tidak bisa menyelesaikan kata-katamu?" Rehan dengan sengaja menggoda Yuki dan memancingnya untuk menyelesaikan kata-kata Yuki. Walaupun Rehan tahu apa yang akan Yuki katakan. Yuki tidak mengatakan sesuatu yang salah. Apapun yang dilakukan dengan Yuki, semua terasa tidak cukup. Yuki seperti heroin yang membuat Rehan ingin terus-menerus. Melihat senyum Rehan, Yuki berbalik dan membenamkan wajahnya di selimut. Abaikan saja aku. Selamat tidur." Rehan dengan bangga mengangkat bahu dan matanya dengan senyum. "Apa yang kau inginkan? Katakan saja. Aku akan berusaha memenuhinya." Yuki membalas menatapnya. "Benarkah?" "Ya, sungguh. Ya, aku ingin kita memulai dari awal. Mulai berkencan seperti pacar sungguhan. Dan mulai saling memahami dan menerima satu sama lain secara perlahan. Alih-alih berguling-guling di tempat tidur." Ini adalah apa yang Yuki mau. Hubungan antara Yuki dan Rehan tidak normal pada awalnya. Tidak terlalu nyaman. Yuki ingin berjalan berdampingan dengan Rehan seperti pasangan lain, menonton film, makan, berjemur di halaman, dan menghadiri pertemuan bersama. Rehan dengan senang memeluk Yuki sambil berkata, "Baiklah, aku berjanji. Ketika kau pindah ke rumah baru, kita akan berkencan seperti pasangan sungguhan." Meskipun Rehan berjanji kepada Yuki, tapi Yuki tidak tahu harus berbuat apa kepada Tania. Karena Yuki takut dengan hal yang bisa diperbuat oleh Tania. Yuki bertanya kepada Rehan, "Rehan, bagaimana kau melakukan semua ini?"
Bagaimana kau membuat aku tidak bisa menahan diri untuk mencintaimu? Pemilihan kata yang konyol. Rehan menatap mata Yuki dengan serius dan dengan serius mengangguk. Baiklah. Hati Yuki terasa manis, serasa minum madu. Matanya melihat ke arah mata Rehan dan bertanya, apa yang kau suka dariku? Rehan berpikir sejenak dan menjawabnya dengan serius. Mencintaimu seperti bunga adalah bakat. Senyum Yuki tetap ada. Jawabannya sangatlah buruk. Yuki memarahi Rehan. Rehan hanya menggodanya, hanya berpikir untuk membuat Yuki marah. Rehan berkata, Yuki, apa yang kau cintai dariku? Yuki mengencangkan tangannya di leher Rehan dan tersenyum datar. Mencintaimu karena kamu memiliki kekuatan dan uang yang sangat banyak yang tidak akan habis dipakai. Melihat ekspresi Rehan, Yuki merasa bahwa dia menang lagi.